Perkenalkan, nama saya Salman Kalista, ya, SSI. Ya. Uh, Kemarin mencoba mengambil M, ya, tapi ada kendala sedikit. Jadi Salman Kalista SSI, ya. Jadi kok matematika, tadi kata moderator saya lulusan matematika. Kok lulusan matematika berani-beraninya membahas keamanan, ya, keamanan jaringan lagi. Apa hubungannya gitu, ya? Nah, karena SSI itu sarjana segala ilmu, ya. Ya. Jadi segala ilmu masuk, ya. Nah, saya sekarang analis statistik, ya. Baru saja jadi PNS, analis statistik di Diskominfo Labuan Batu Utara. Dulu juga saya pernah membantu Pak Ahyar di D3 Teknik Komputer, mengampu beberapa kelas, ya, kelas jaringan terutama. Kemarin bawa Sesena kalau nggak salah, ya. Saya lupa Sesena berapa aja. Oke. Perkenalannya singkat aja, ya. Kalau umur, kira-kira tahun 2020 yang lalu, saya baru Sweet 17, ya, yang kedua. Oke, kita masuk aja ke cyber security awareness. Jadi kita kan ngomong tentang keamanan jaringan, ya, keamanan cyber, ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong terlalu jauh juga, tapi kalau kita nggak sadar di sekitar kita itu apa aja ancamannya, itu juga omong kosong juga gitu. Jadi saya coba untuk melalui pendekatan juga dari cyber security awareness-nya, yaitu kesadaran berkeamanan cyber, ya. Jadi apa itu kesadaran berkeamanan cyber? Ya. Kesadaran berkeamanan cyber itu lebih kurang kita mengetahui, ya, apa aja ancaman di dunia cyber, ya. Terus apa aja jenis dan metode serangannya, gitu. Apa aja kategorinya. Terus apa risiko dan konsekuensi ketika kita terkena serangan. Dan yang terakhir, bagaimana praktik keamanan yang baik harusnya kita lakukan. Ya. Oke. Jadi tujuan dari ini nantinya kawan-kawan sekalian itu paham gitu, bahwa sebenarnya kita pakai internet itu di dunia maya, di dunia cyber itu ada kerentanan-kerentanan yang harusnya kita sadar itu ada dan harusnya bisa kita hindari, ya, untuk individual maupun untuk kepentingan organisasi. Oke, ini background data, ya, dari VR Social Hootsuite, ya. Ini bisa dicari nanti, saya sediakan sumbernya nanti di akhir materi. Jadi total populasi Indonesia itu ada 276 juta orang, ya. Sedangkan koneksi mobile seluler itu, handphone itu ada 350 juta, ya. Kenapa lebih besar dari orangnya? Ya, saya yakin di sini itu satu orang pasti ada yang menggunakan banyak handphone, ataupun kalau enggak satu handphone tapi yang dual, bahkan triple SIM gitu, ya kan. Wajar saya rasa lebih banyak. Terus pengguna internetnya ada 212 juta. Terus aktif sosial media penggunanya itu ada 167 juta. Nah, ini adalah apa namanya? Pasar, ya. Pasar apa? Ya, kalau kita positif, ini bisa jadi pasar atau market dari bisnis kita, dari jualan kita. Ada sekian orang, ya, pengguna internet. Ada 200 juta pengguna internet di Indonesia. Berarti kan
ada pasar yang besar di Indonesia ini untuk jualan. Tapi bagi yang jahat ya, ketika berpikiran jahat, ada 200 juta calon korban. Ya. Ada 200 juta calon korban dan ada 160 maaf, ada 160 juta calon korban yang aktif di sosial media. Ya, tentunya pasti kawan-kawan sudah dengar sendiri, sudah merasakan sendiri pasti kerentanan-kerentanan yang nanti akan saya bicarakan ya. Nah, terus tadi yang pertama kan apa aja ancaman di dunia cyber? Nah, cyber threats ya. Apa aja ancamannya? Yang pertama kategorinya itu adalah serangan malware. Nah, ini pasti banyak ya mahasiswa-mahasiswa, mungkin dosen dulu waktu jadi mahasiswa pasti sering merasakan virus ya, worms, trojan ya. Apa itu virus? Kode yang bisa mereplikasi ya, mereplikasi dirinya sendiri di komputer ya. Kalau worm itu dia mereplikasi di jaringan. Terus ada trojan ya, Troya ya, kuda Troya. Kalau kalian pernah lihat film misalnya kayak Game of Thrones atau apa, itu ada kuda Troya, nanti dia kuda-kudaan untuk ngapain ke musuh, eh, musuhnya menembaki kudanya, atau kalau di komputer kita nggak kenali ini aplikasi apa, aplikasi malware itu, cuma rupanya di dalamnya ada tersimpan kode ya, kode malwarenya. Terus ada ransomware ya, aplikasi ransom atau apa ya namanya, dia minta tebusan ya, aplikasi tebusan. Ini terkenal sekali dulu di tahun-tahun beberapa tahun lalu ya, WannaCry, ada Conti dan segala macam. Terus ada cryptojacking. Cryptojacking itu malware yang biasanya di server-server publik ya. Nanti ketika dia udah bisa masuk ke sebuah server, nanti dia install cryptojacking di situ. Nanti dia apa namanya, memining dengan sumber daya server kita. Terus spyware, adware ya, untuk iklan-iklan atau bahkan apa namanya, mengintai kita ya. Ada nanti namanya RAT ya, Remote Access Trojan, itu juga spyware yang Trojan. Jadi dia jangan sembarangan kita download, bahaya, nanti saya tunjukkan. Terus ada fileless malware sama rootkit ya. Nah, ini beberapa contoh ya dari jenis-jenis malware tadi ya. Ini ada contoh virus, ada contoh worms yang kelihatan ya, ada contoh ini ransomware, bahkan kemarin baru-baru ini BSI ya apa namanya, terindikasi terkena ransomware sehingga jaringannya down beberapa hari ya, sehingga butuh waktu ya, butuh waktu kena ransomware, jadi butuh waktu untuk recovery ya, dan dia diminta tebusan ya, sekian ratus juta dolar. Nah, ini contoh spyware ya, adware. Terus ini contoh RAT ya, Remote Access Trojan, atau saya bilang spyware tadi. Dimana kalau kita salah-salah menginstal aplikasi yang ternyata ada RAT-nya ya, biasanya disisip-sisip di aplikasi-aplikasi gratis atau aplikasi-aplikasi crack ya, disisip ini nanti, jadi nanti komputer kita nanti bisa jadi bot dan bahkan bisa diaktifkan apa namanya, kameranya ya. Makanya hati-hati kalau kamera terbuka ya,
kamera laptop terbuka. Sekarang sudah ada itu stiker-stiker untuk penutup kamera. Bahkan sekarang di laptop-laptop baru biasanya sudah ada itu switch kameranya. Aktifkan secara digital. Jadi perlu ada physical. Kalau physical kan nggak bisa pakai internet dia bukan. Nah ini ya, ini RAT. Terus kategori yang kedua, social engineering. Nah, kenapa social engineering? Dan social engineering ini itu nggak mesti ada ini ya, nggak mesti ada internet di sini, ya. Ada baiting ya, dikasih umpan ya. Ini baiting ini contohnya seperti ini. Beberapa saat yang lalu itu ada kejadian di Labura kebetulan, ya temannya teman saya itu dikirim paket, ya, menyatakan paketnya, paket berupa paket yang bagus gitu, ada flyernya, ada brosurnya. Dia menyatakan dia menang sesuatu award berhadiah sekian juta, mungkin ya sekian puluh juta, sekian ratus juta, tapi dia harus belanja dulu. Di situ harus belanja dulu. Di situ dibuat nomor rekeningnya, apa segala macam. Tapi setelah dicek-cek di internet, dicari gitu misalnya kan, nah, itu ada artis terkenalnya ya kan di packagingnya. Ternyata secara dicek-cek yang asli itu harusnya ada nomor rekeningnya itu nomor rekening perusahaan, sedangkan yang di brosur tadi itu adalah rekening pribadi. Ya ini hati-hati juga kawan-kawan ya. Terus di mall-mall itu sering ibu-ibu nih sering biasanya, Bu, ibu beruntung loh dapat hari ini, beruntung ibu dapat ini gitu. Jadi cyber threat ini saya hubungkan ya di dunia ini sekalian ya, maksudnya biar biar paham juga, itu biar relate ya. Bu, ibu apa tanggal lahirnya tanggal berapa? Ya, gitu ya. Pas sekali Bu. Ini kebetulan ada daftar kita. Tanggal lahir ibu ada, ibu bisa begini-begini, tapi belanja segini dulu. Itu betting ya. Terus texting, phishing, smishing. Nah ini juga sering sekali ya. Sebenarnya mirip-mirip juga ya. Kalau phishing itu biasanya ini ada contohnya ya. Dari email dia ya. Biasanya dari email. Nah, atau dari link-link gitu ya. Ini contohnya dari email gitu. Dari PayPal, required ya. Begini katanya. Tapi bentuk emailnya itu persis seperti email dari perusahaannya. Tapi kita lihat dari emailnya, alamat emailnya, ini bahkan adalah email yang gratis. Dan namanya itu adalah nama yang tidak benar, gitu. PayPal, gitu. Makanya kita juga harus teliti ya ketika melihat sesuatu. Terus ada ini phishing yang lain, misalnya contohnya Facebook ya, akun Gmail segala macam. Nanti dia halamannya yang kita buka itu persis sekali kayak email login Facebook, login Instagram, login Google, login segala macam gitu ya, bank segala macam. Tapi kita lihat apanya, halamannya, alamatnya, URL-nya itu bahkan bukan ini kebetulan contohnya file lokal ya, file yang ada di komputer ya. Nah, ini mungkin misalnya google.com, misalnya harusnya kan google.com sign up segala macam. Ini nanti Google misalnya. Jadi kita harus ketika ada ini harus kita periksa URL-nya benar atau tidak. Apalagi setelah mengklik link-link dari misalnya media sosial, dari Facebook, WhatsApp dan segala macam. Nah, ini apa ininya gitu. Nah, ketika kita balas, ini sama kayak betting tadi. Kita dapat hadiah apa segala macam, kita harus login segala macam. Nanti user password atau informasi yang diminta itu ternyata digunakan untuk hal-hal yang lain gitu. Passwordnya ketahuan nanti nomor rekening, nomor NIK,
segala macam, dia minta KTP, dia bisa daftarkan pinjol dan lain segala sebagainya. Nah, ini sosial media platform. Nah, kalau kita lihat ini Indonesia ya, dari 160 juta tadi 92 orang pakai WhatsApp. Nah, ini saya bilang tadi, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, segala macam ini adalah calon korban. Jadi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu itu adalah calon korbannya si orang jahat tadi. Jadi inilah saya berikan materi ini sedikit untuk eh, bapak, ibu, adik-adik mengetahui. Nah, ini contoh dari SMS, WA segala macam ya, seperti WA. Sekarang lagi banyak. Nah, ini ya, lihat foto paket, undangan. Nah, ini juga baru kejadian di kemarin di Labura juga. Ada beberapa orang yang tidak sengaja mengklik. Ya. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu nggak sengaja mengklik atau adik-adik nggak sengaja mengklik, mitigasinya itu langkah pertama itu matikan paket handphone itu dulu. Ya. Jangan terkoneksi ke internet. Jadi dia nggak bisa remote ke handphone kita. Jadi dia nggak bisa baca SMS kita, nggak bisa remote handphone kita, nggak bisa ngirim WA ke tempat lain, nggak bisa apa namanya, nggak bisa ambil WhatsApp kita ya. Nah, itu dia yang betul. Karena eh, apa runtutannya kalau kayak gini? Biasanya kalau yang misalnya salah APK ini, ya, dia nanti dia bisa baca SMS kita, nanti dia tahu nomor handphone kita, ya kan? Dia bisa pakai SMS kita, dia tahu handphone kita, habis itu dia ambil login WhatsApp kita dari komputer dia atau handphone dia, login SMS banking segala macam, kan semua OTP-nya dari SMS. Itu jadi hati-hati. Ya. Apalagi yang gini-gini ya, yang apa namanya SMS SMS ya, mendapat hadiah 150 juta ya. Alhamdulillah saya kalau ini beneran saya udah jadi miliuner sekarang ya. Sering tuh saya dapat 75 juta, 125 juta, 700 juta. Wah, kalau beneran saya udah punya Ferrari mungkin ya. Nah, itu. Kawan-kawan mungkin juga sudah punya helikopter mungkin kan. Nah, itu. Juga ada tadi phishing ya. Phishing ini voice phishing. Nah, hati-hati nih. Sekarang zamannya telemarketer palsu ya. Nanti dia, "Oh, Ibu, ada ini internet Ibu apa segala macam. Saya dari ini, Bu. Saya dari ini. Oh, daftar kartu kredit. Siapa nama Ibu? Siapa nama orang tuanya? Siapa ini? Siapa itu? Siapa ini?" Hati-hati ya. Hati-hati. Jebakan Batman. Nah, terus berikutnya man in the middle. Kategorinya man in the middle. Ada apa aja? WiFi, ya, WiFi eavesdropping, ya. Eavesdropping itu menguping ya. Email hijacking, ya. DNS spoofing, IP spoofing, HTTP spoofing, ya. Nah, ini juga perilaku kita ini ya kan. Suka kali yang gratis-gratis, ya kan. Ke kafe pasti pakai WiFi kafe. Apa passwordnya? Gitu kan. Kak, apa passwordnya Kak? Atau ada yang nggak pakai password langsung connect aja. Dibilangnya ya, kalau kamu terkonek ke uh, public wifi, jangan bekerja dengan data yang sensitif, ya. Jangan belanja dengan kredit card, ya. Terus jangan login email kantor segala macam. Nah, tapi loh, jadi kayak mana kita main wifi ya? Kalau main wifi itu, kalau untuk kerjaan kantor ya, uh, ketika kita connect ke public wifi, baru kita buat secure connection ya, dengan pakai VPN. Itu aja nanti juga saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, terus cyber threat berikutnya ada denial of services, ya, apa namanya, peniadaan layanan. Jadi layanannya dimatiin dengan cara apa? Dengan cara flooding. Ya. Ini ada HTTP flood, ada SIM flood, OTP flood, SMP flood, dan TP amplification. Jadi komputer kita itu, server kita itu ada batasan resource-nya. Jadi kalau
resource-nya penuh, ya, maka habis apa namanya, kayak antrian gitu. Ketika ada kalian pernah lihat Bapak Ibu dan adik-adik sekalian melihat apa namanya antrian sembako di TV-TV ya kan? Ketika orangnya sudah berjubel sekali, atau yang baru-barusan ini Messi ya, Messi di China ya, yang mau lawan Australia. Nah, ketika Messi datang, semua orang datang, fans-fans Messi datang, fans Argentina datang mau melihat Messi, maka jangankan si Messi keluar ya, jalan aja dia mungkin nggak bisa gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu juga server ya kan. Ketika terlalu banyak yang datang, ya, misalnya contoh beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih di Provinsi Sumatera Utara, itu ada layanan LPSE, layanan pengadaan secara online. Kebetulan dicurigai di apa ya? Ada serangan, ada serangan DDoS ya, yang dilakukan dari sebuah pihak ke layanan pengadaan ini. Gitu. Lagi ada lelang, gitu. Sehingga setelah dia oke, yang lain nggak bisa masuk. Nah, itu dicurigai seperti itu. Ada indikasi seperti itu. Ya. Nah, itu ada dulu pernah kita lakukan, ada ratusan, puluhan giga ya, sedangkan kita cuma ratusan mega gitu misalnya ininya, bandwidthnya, sehingga layanan kita penuh, nggak bisa melayani yang lain. Nah, itu denial of service. Ya. Nah, ini apanya ya, ilustrasinya. Jadi si attacker menyerang satu server. Nah, tadi kan ada RAT itu atau botnet yang saya bilang tadi. Nah, ini botnetnya. Ya. Ini istilahnya CNC ya, Command and Conquer ya. Jadi dia akan meremote semua botnetnya, komputer botnya, komputer zombinya, dan akan menyerang ke satu titik, gitu. Sehingga si server ini kehabisan sumber daya, sehingga tidak bisa diakses lagi oleh yang lain. Oke, terus cyber threat, kategori cyber threat selanjutnya ada injection. Mungkin ini yang erat terkait dengan slot gacor ini ya. Ada jenis-jenis injection-nya, ada skill injection, ada core injection, ada shell ya, web shell, nanti ada LDAP injection, XSS, SXE. Nah, ini menginjeksi sebuah kode atau sebuah perintah ke sebuah aplikasi agar kita bisa mendapatkan informasi, bahkan bisa gain akses ke servernya. Ya, ilustrasinya disuntik ya, injeksi ya, disuntik. Jadi nanti bisa kita masukkan, kita titip web shell-nya sehingga kita bisa apain, kita bisa upload, hapus, edit dengan mudah dan lain sebagainya. Bisa kita tahu user password-nya segala macam. Ya. Nah, terus resiko dan konsekuensinya apa ketika kita diserang? Ya. Untuk seorang individu, ya. Nah, berikut resiko dan konsekuensinya. Ya. Yang pertama pasti kehilangan data personal. Ya. Contohnya mungkin skripsi, ya. Atau kalau di sini mungkin apa ya, tugas akhir ya, kena virus, ya, kena worms, kawan-kawan yang lain juga kena, kan? Nah, terus online account hijack ketika phishing tadi, ya kan? User password yang kita masukkan, ketahuan user password kita, ya. Mungkin dulu di zaman-zaman apa dulu ya? Saya dulu sama kawan-kawan, bukan saya tapi ya, saya mendengar dari teman-teman saya, mereka buat phishing, gitu, halaman phishing untuk mendapatkan Facebook orang lain. Ya, biasanya di warnet tuh, nah, ada itu, hati-hati ya. Dulu ya, sekarang kayaknya masih ada, ya. Tapi bentuknya mungkin lain. Udah jarang ke warnet kayaknya anak-anak sekarang. Jadi nanti akunnya itu dipakai untuk spamming.
spamming link AdSense segala macam untuk mendapatkan keuntungan bagi si penyerang. Terus apa namanya, reputation damage, apa ya bahasa Indonesia damage itu, rusaknya reputasi. Contohnya nanti akun Facebook atau akun apanya nanti sharing foto yang nggak senonoh gitu ya, foto-foto dewasa segala macam, atau nanti memaki-maki seseorang segala macam. Terus berikutnya financial loss ya. Nah ini juga terjadi yang baiting tadi, ya. SMS smishing, ya, phishing, terus RAT tadi, ya, apa namanya, yang APK tadi, ya, yang undangan APK itu tadi, didaftarkan ke pinjol misalnya, segala macam, ya. Nah itu kerugian finansial, ya. Kita jadi mengutangi padahal kita nggak ada utang, tapi utangnya dengan nomor kita segala macam. Terus penyalahgunaan dan manipulasi data pribadi, ya. Nah itu tadi sebagai spamming tadi, kerusakan reputasi tadi berhubungan sekali, ya. Daftar pinjol dan segala macam. Nah ini apanya ya, kejadian-kejadian, ya. Bahaya pinjol, harga bobo terjebak hingga semua data HP dihack. Ya. Awas jebakan Batman, pinjol ilegal, curi data sampai repas HP. Nah ini hati-hati. Terus yang APK tadi juga ya, malah kebalik ya. Jadi HP-nya diretas, jadi daftar pinjol. Nah, hati-hati. Nah kalau untuk organisasi apa? Gitu. Untuk institusi, reputasi yang rusak ya. Kayak BSI kemarin kena hack, rusak reputasinya. Ya. Atau misalnya ada nggak ya? Nggak ada. Sangat di belakang sekali. Jadi misalnya contoh yang slot gacor. Slot gacor ini pasti merusak reputasi institusi yang di apain ya, yang di hijack. Kenapa? Saya lihat nanti ada di terakhir beberapa berita mengatakan situs pemerintah mengadvertise judi, situs universitas mengadvertise judi, kan itu merusak reputasi institusi. Terus perusakan, ya, perusakan itulah defacement segala macam, atau malah dihapus, apa tuh? Terus pencurian data, nah ini terjadi juga di BSI kemarin sampai diminta tebusan, ya. Terus revenue loss, ya, kehilangan pendapatan, contohnya beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu ada LastPass, ya. LastPass itu adalah layanan penyimpan password, ya. Jadi yang katanya yang paling kuat lah segala macam, karena ininya begini-begini. Ternyata apa namanya, kunci pribadinya itu aja bisa dibuka, sehingga orang nggak mau lagi beli sama dia, ya kan? Bahkan dituntut balik gitu. Nah, jadi kehilangan pendapatan, pastinya kerugian finansial juga. Terus damage intellectual property. Nah, intellectual property sekarang ini kan, sekarang orang zamannya IP katanya. Kena hack, terus YouTube misalnya. YouTube siapa kena hack, nanti diuploadnya lain segala macam. Jadi intellectual propertinya dirusak gitu ya. Nah ini apa namanya, broker ya, broker advertisement. Jadi si broker ini adalah yang jual-jual, yang mengiklankan penjualan-penjualan data, ya, di tahun 2022 ya. Banyak sekali apa namanya, ya itu tadi kayak data, mohon maaf, data API kemarin ya, itu kan dijual itu, nggak ada minta tebusan, tapi dia langsung menjual datanya. Sekarang kan data is the new oil, data adalah minyak baru. Nah ini juga sektor yang diiklanin, gitu, yang sering dijual, ya, di
deep web, ya. Itu yang pertama itu adalah akademik, ini di dunia ya, di Indonesia. Terus sektor teknologi, sektor industrial, dan selanjutnya. Ya, kenapa akademik? Ya, akademik itu paling banyak saya rasa ininya ya, datanya ya, karena tiap tahun pasti ada yang baru, eh, terus pasti muda-muda, mungkin jadi pasar yang baik untuk para si broker-broker tadi. Nah, ini tren anomali serangan dari BSSN ya. Ini tahun Januari sampai Desember 2022 ya. Untuk yang update mungkin bisa cari di Honeynet BSSN. Itu ada websitenya, nanti bisa dilihat datanya. Nah, ini tren anomalinya di Januari itu ada 272 juta serangan. Anomali lah ya. Anomali itu nggak cuma serangan, tapi yang aneh-aneh gitu ya. Jadi biasanya serangan juga, information gathering, dan lain sebagainya. Terus ini Februari segala macam turun, ya kan? Trendingnya turun selama 2022. Ya. Nah, ini history atau timeline serangan di Indonesia ya. Di 2020 itu kita mulai di bulan Mei, kalau salah. Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, KPU, COVID-19, ya, website COVID-19, ada Shopback, Red Doors, Kredit Plus, Sermati, BPJS, ya. Bahkan ini gede-gede datanya. Tokopedia 91 juta data pengguna. Lumayan ya. Bukalapak 13 juta akun Bukalapak diperjualbelikan. Bhinneka.com 1,2 juta. Ya. Nah, ini DPT pemilu ini yang KPU tadi. Kredit Plus 890.000 data nasabah. Banyak sekali. Endorse 5,8 juta, dan banyak sih. Ya. Ini ada bahkan kemarin ada dari Seskap ya kan, surat presiden, ya, EHAK, Peduli Lindungi, bahkan BIN dan BSSN juga pernah dihack websitenya. Bank Jatim, ada Polri, IndiHome, ya, data IndiHome, banyak memang apanya itu information leak, ya, kebocoran informasi, kebocoran data. Ya. Dan yang terbaru kemarin ada BSI, BPJS, dan BFI ya, di tahun 2020. Nah, untuk menghindari serangan-serangan tadi ini, kita secara individu ya, ataupun secara organisasi harusnya tahu apa gitu, prakteknya apa gitu ya. Yang pertama pastinya untuk akun-akun itu pakai password yang baik lah ya, nggak usah kuat kali ya, baik. Diperhatikan kompleksitasnya, ya. Pakai huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca. Gitu. Ya nggak mesti alay kali lah gitu ya. Boleh kata-kata yang baik dikombinasi-kombinasikan. Kalau bisa kata-kata itu jangan kata-kata kamus. Terus hindari pemakaian satu password untuk semua akun. Karena kalau satu akun kena, semua kena nanti. Ya kan? Terus jangan di password itu ada misalnya nama kita, apa namanya, tanggal lahir, ya, dan segala macam, nama anak segala macam, kalau bisa hindari, ya, nama alamat, nomor rumah, nomor handphone, kalau bisa jangan, ya. Jangan simpan kartu ATM bersama-sama dengan SIM, KTP misalnya. Kenapa? Kalau Anda orang yang memakai PIN, memakai tanggal lahir sebagai PIN, makanya yang pertama dicoba itu apa? Tanggal lahir Anda. Terus semakin panjang dia semakin baik, ya. Semakin kuat dia akan, semakin susah dia akan semakin kuat. Nah,
Nah, itu dia untuk password. Ya. Terus selalu update device-nya, ya, OS-nya, aplikasinya, pakai aplikasi yang terbaru. Ya, kenapa? Pakai antivirus yang terbaru. Kenapa? Uh, ya, jadi dia uh, yang terbaru itu biasanya sudah dilengkapi dengan update-update keamanan yang terbaru. Jadi dia menutupi vulnerability yang sudah terjadi, gitu ya. Kalau ada update Windows, makanya ini juga relevan dengan jangan pakai bajakan, ya. Jangan pakai bajakan, ya. Biasa kita sering main game bajakan, gitu ya kan? Bisa kita pakai Windows bajakan, pakai Office bajakan. Nah, crack-nya itu biasanya mengandung ada kemungkinan ya mengandung malware, crack-cracknya, ya. Nanti bisa jadi Anda jadi bot tadi, jadi zombie, ya, komputer Anda. Itu hati-hati. Terus jangan sembarangan klik link-link yang mencurigakan atau attachment yang mencurigakan. Hati-hati sekarang attachment PDF pun hati-hati. Apalagi attachment misalnya exe, zip, hati-hati. Terus gunakan selalu WiFi yang aman, ya. Dan hindari pakai jaringan publik, ya. Jadi bisa mungkin ya kalau pemakaian, apalagi khusus pemakaian akses ke server segala macam, harusnya kalau kita di jaringan publik jangan langsung kita hubungi servernya, pakai VPN. Jadi policy apa namanya, si itu apa ya, kebijakan ketika kita menghubungi server itu nggak bisa langsung, harus VPN dulu, baru bisa SSH gitu segala macam. Terus gunakan multi factor authentication, MFA atau 2FA, ya kan? Second factor authentication. Two factor, ya. Apa itu? Itu something you know, ya, yaitu password, ya. Something you have, mungkin Bluetooth atau sekarang tuh smartwatch, ya, smartband, ya. Atau wearable device, gitu. Itu something you have, atau kartu USB, ya. Smart card, itu something you have, dan something you are. Something you are itu apa? Contohnya biometrik seperti apa namanya, fingerprint, retina, ya, face ID. Nah, itu something you know, something you have, something you are. Something you know itu password, ya. PIN, itu something you know. Terus kita balik ke main topik, itu slot gacor, ya kan? Nah, ini tadi ada link judi slot di situs pemerintah dan universitas. Pengamat buat jaga-jaga praktik SEO jahat. Waduh, wabah slot judi gacor jangkit website pemerintah, ya. Terus heboh banyak website pemerintah promosikan situs judi online. Nah, ini yang saya bilang tadi. Apa ini? Banyak website pemerintah promosikan situs judi. Nah, reputasinya rusak, ya kan? Masa universitas baik-baik, berkelas internasional, ya kan? Sekelas internasional seperti Pancabudi misalnya, mempromosikan situs judi online, kan itu merusak apa namanya, citra dari Pancabudi. Nah, makanya ini harus kita jaga, ya. Kominfo ya? Ya. Pak Salman itu. Iya, Pak Salman nih, Pak. Ini ya. Jadi biasanya apa yang diincar nih? Website yang jarang dilakukan, apa namanya? Ya mohon maaf ya, ini realita ya. Biasanya pemerintahan, ya, universitas, gitu ya. Biasanya kalau punya aplikasi itu istilahnya set and forget, ya. Di set, apa namanya, diinstal terus dilupakan gitu, udah jalan, udah selesai, nggak ada berikutnya. Bahkan terkadang cuma apa namanya, upload sudah
nggak ada hardening server segala macam. Makanya harusnya dilakukan terlebih dahulu gitu. Atau dicek secara berkala. Oh, ternyata PHP-nya masih PHP 5 nih. Oh, harus PHP 8 sekarang. Ya kan? Kenapa? PHP 5 sudah ada exploit-nya. Jangan pakai PHP 5 lagi. Nah, harus pakai upgrade ke PHP 8. Nah, seperti itu. Oh, ternyata misalnya kalau saya kebetulan bukan programmer gitu kan. Jadi saya kalau buat website itu pakai WordPress ya. Kawan-kawan mungkin Bapak Ibu anak-anak adik-adik sekalian mungkin eh, tahu buat website WordPress misalnya. Ya kan? Nah, website WordPress itu nanti ada update-nya lagi, ada update-nya lagi. Kenapa update terus nih? Kenapa harus update terus? Bikin habis bandwidth aja nih. Ya itu kan ada update keamanannya. Memang harus kita update supaya tetap aman gitu. Semakin aman, ya. Begitu juga dengan apa namanya? Komponen-komponen website-nya gitu. Contohnya kalau di WordPress itu ada plugin, ya, themes, ya. Nah itu pun harus update. Kenapa harus update? Kenapa harus diupdate terus? Ya karena itu tadi kerentanan-kerentanan itu ditutupi oleh si yang punya temanya. Gitu. Jadi harus terus diupdate. Nah itu ya karena apa namanya? Kalau kita lalai di situ, itu seringnya lalai di situ. Bahkan ini juga apa eh, apa namanya banyak ya di situs-situs pemerintah kita gitu. Tidak concernnya nggak di situ ya, apalagi biasanya bidang-bidang persandiannya kurang diperhatikan ya. Nah itu dia ya. Nah ini situs judi ini kenapa dia pakai ini? Nah kalau di beritanya kita lihat supaya eh, apa namanya tidak diblokir oleh Kominfo, lebih sulit diblokir. Dan ini juga backlink ke websitenya. Jadi kalau saya perhatikan, saya cek di backlink checker atau apa gitu, ya. Uh, jadi website-website short gacor ini, ya. Jadi dia apa ya namanya ya, kayak piramid apa istilahnya, piramid backlink gitu ya. Jadi saling terkonek kemari ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Jadi dia saling ngeping nih backlinknya. Jadi kalau kita cari slot judi itu langsung dapat tuh pasti. Tapi belum tentu dapat ke website aslinya. Dia cuma connect aja ke website aslinya. Linknya sudah ada di tiap-tiap backlink tadi, situs backlink tadi. Ya. Nah, itu dia. Jadi eh, promosinya bagus sekali nih kalau saya bilang, tapi jahat. Ya. Jahatnya dalam artian ini kan judi ya, dan tricky. Ya. Agak susah juga nih kalau diblokir sama Kominfo misalnya, lah ini situs pemerintah sama situs universitas ya kan, jadi universitas sama pemerintahnya, pemkapnya atau pemkonya atau pemprovnya yang dirugikan kalau diblokir. Ya, nah ini juga eh, yang terjadi juga ada kebocoran data dari Bank BSI ya, yang mana kemarin 1,5 terabyte data eh, private-nya eh, di hack ya, diambil, bisa diakuisisi oleh Lockbit ya. Nah, ini nama brokernya ya, atau nama grup ya, grup hackernya lah ya, kita bilang, grup penyerang Lockbit 30 ya, yang mana dia minta tebusan ya. Kalau yang mana tanggal 15 Mei kemarin jam segini nggak ditebus, maka filenya akan dipublikasi ya. Kemarin berhasil saya buka, tapi hari ini kayaknya nggak tahu nih, di agak sulit saya akses hari ini.
websitenya. Ya. Timeout saja daripada mungkin internet saya yang kurang baik. Ya, jadi datanya bisa dilihat, tapi memang kalau mau di-download itu agak lambat ya. Untuk file-file besar ya. File-file kecilnya bisa kita download. Ini ya, ini yang paling hot ya beberapa minggu kemarin. Jadi bagaimana menghindarinya ya? Kalau untuk seperti ini ya. Ini kalau untuk institusi lah yang punya server lah ya kan. Untuk organisasi yang punya server. Yang pertama pastinya sama seperti yang tadi, yaitu update software-nya. Jangan lupa juga ikutin, selain update software pasti update orangnya juga ya. Selalu ikutin perkembangan terbaru. Apakah aplikasi-aplikasi atau paket-paket yang ada di server Anda itu ada kerentanannya ya. Itu ikutin, itu ada bisa dilihat di exploit DB, bisa dilihat di CVE informasi CVE di Google gitu ya. Itu bisa dilihat. Terus pastinya kebijakan password yang baik ya, seperti yang tadi juga. Terus kalau kebijakan ini namanya pasti pergantian password secara berkala, kompleksitas yang baik, ya. Terus apa namanya jenjang akses segala macam. Terus pastinya firewall dan filtering ya. Untuk sisi keamanannya bisa dari firewall jaringannya, bisa di firewall webnya. Nah, ini juga satu lagi sandboxing dan isolating. Nah, don't put your egg in one basket. Kenapa? Kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua gitu. Ya kan? Atau yang lainnya pun minimal busuk gitu ya kan kalau ada yang pecah gitu. Jadi dipisah-pisah. Nah, ini prakteknya itu biasanya kalau dulu kan orang pakai misalnya pakai virtual host ya. Virtual host itu di satu server ada beberapa aplikasi ya. Jadi bocornya dari aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, aplikasi D itu jadi korbannya. Nah, ini harus diisolasi. Ya sekarang ini kan udah zamannya zaman virtualisasi ya. Makanya dibuat VM aja atau kontainer-kontainer. Jadi ketika diserang satu, nah, ini bisa stop, butuh effort lagi dia untuk ke yang lain. Nah, makanya strong policy password tadi pun harus ini juga. Jangan pakai satu password untuk semua akun itu juga. Terus policy koneksi yang terenkripsi. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Servernya itu dibuka ya hanya yang perlu saja gitu. Contohnya web servernya saja. Kalau memang dia aplikasi web, ya web servernya saja yang dibuka. Ya, jangan buka port database, ya. Jangan buka port remote, ya, SSH, telnet, apalagi ya kan. Apalagi yang tidak terenkripsi ya seperti telnet, FTP ya. Jangan dibuka. Gitu. Jadi di public itu di jaringan public itu cukup web aja 80 HTTP 443 HTTPS atau port-port custom lainnya ya. Soalnya kadang kita pakai 8080 8000 ya. Ada segala macam ya pokoknya untuk menampilkan web tapi dengan custom port gitu. Nah, jadi jangan dibuka semua. Jadi kalau mau akses remote gimana? Ya itu tadi berikan akses VPN ya. Bisa pakai Mikrotik ya, yang paling murah ya. Solusi paling murah itu pakai Mikrotik. Bisa pakai apa? Minimal PPTP lah. PPTP pun tapi sudah terlalu gampang untuk diatas ya. L2TP, IPsec misalnya. Apa yang port 443 itu saya lupa. SSTP ya, Secure Socket Tunneling Protocol dan lain sebagainya ya. Nah, bisa pakai
OpenVPN dan segala macam. Ya, atau memang kalau ada perangkatnya, misalnya pakai Fortinet, itu ada FTP-nya, pakai SonicWall, udah ada FTP-nya, pakai perangkat-perangkat firewall lain, itu udah ada FTP. Makanya VPN-nya ya. Jadi pakai kayak gitu ya, kebijakannya pakai gitu supaya lebih aman ya, secara jaringan itu lebih aman. Tinggal pakai firewall untuk web firewall-nya. Terus yang berikutnya adalah parameter security fisik gitu ya. Jangan biarkan orang memegang server secara langsung gitu, mengakses server secara langsung. Ya, contohnya jangan ditaruh-taruh di tengah-tengah orang gitu, tanpa ada kunci, tanpa ada ruangan misalnya. Jadi kan biasanya kalau ruang server itu kan di server itu kan aset ya, aset digital kita, aset apalah ya, aset prioritas gitu ya. Kalau rusak ya bahaya gitu. Kalau diganggu bahaya. Dimatiin aja bahaya. Makanya jangan kasih orang akses fisik langsung. Jadi dikasih parameter keamanan ya, dengan kunci, dengan fingerprint, ya, dengan kamera, ada jarak dari meternya ya, untuk ke arah situ kalau memang mau ini ya, ke ruang server itu diatur jalurnya. Seperti itu. Ya. Terus eh, pakai alat-alat yang membantu gitu ya. Contohnya firewall device ya, terus web application firewall untuk web, terus intrusion detection system, intrusion preventive system, terus pakai SIEM ya, security information management ya. Ini untuk deteksi dan memprevent apa ya, menghindari ya sebelum terjadi nanti ada perubahan file, ada edit file, itu nanti ada lognya ya, tahu kita. Terus SOAR ya, jadi udah ada ini kayak prevent system itu, jadi otomatis dia ketika ada begini maka ada responnya apa gitu, itu SOAR ya, dan lain sebagainya ya, banyak sekali apa namanya layanan-layanan ya, maupun dia on premise ya, bisa diinstal di server, atau ada layanan cloud-nya ya, SaaS ya, service as a service, atau sekarang security as a service itu juga ada ya. Nah, terus yang terakhir critical thinking ya. Critical thinking dari si sistem administratornya ya. Critical thinking ini apa gitu ya? Critical thinking ini membantu apa gitu ketika kita apa namanya merencanakan keamanannya ya. Terus jadi yang dibutuhkan itu bukan parno ya. Wah, nanti begini, nanti begini. Tapi disusun secara perencanaan keamanan itu secara kritis gitu ya, bukan paranoid. Nah, loh kenapa pakai VPN gini-gini? Loh nanti seperti ini Pak, begini. Oh kenapa begini? Oh begini. Nah, jadi pemetaan apanya pun dibuat gitu, dipikirkan gitu. Terus jangan panikan. Nah, itu juga. Oke, begitu aja. Ini beberapa sumber yang di atas tadi ya. Ini ada Harinet KSSN ya, kalau mau melihat apa namanya secara nggak real time lah ya, harian gitu, kita bisa lihat serangan-serangan yang ada di Indonesia. Terus ini ada beberapa link video ya yang bisa mungkin nanti sebagai tambah-tambah pengetahuan tentang security awareness. Oke, begitu aja Abang Moderator. Saya kembalikan ke Abang Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.